Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwan fillah, jamaah salat Isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau bersama dengan Sarah, istrinya. Kemudian istrinya memiliki seorang budak yang bernama Hajar. Sangat lama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam belum dikaruniai seorang anak. Dan beliau terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah anak yang soleh untukku. Maka kemudian Sarah menghadiahkan Nabi Ibrahim budaknya yang bernama Hajar agar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah dinikahi oleh Nabi Ibrahim, ternyata melahirkan seorang anak. Fabasyarnahu bigulamin halim, kata Allah. Dan kami berikan Nabi Ibrahim itu kabar gembira dengan datangnya, dengan kehadirannya seorang anak yang halim. Halim itu anak yang bukan hanya penyabar, tapi juga sangat sopan, sangat santun, lemah lembut. Itu halim. Yaitu siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Maka disinilah kemudian Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim. Lama belum dikaruniai anak, kemudian diberikan anak, pasti sangat sayang. Disinilah kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang luar biasa. Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya yang masih menyusui di lembah biwadin bighairi dar'in, lembah yang tidak memiliki kehidupan sama sekali, di Mekah. Yang ketika itu tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada minuman, tidak ada manusia sama sekali. Makanya di situ penekanan biwadin ghairi dzi zar'in. Bukan hanya ghairi zar'in, bukan hanya tidak ada tumbuhan, tapi dzi zar'in. Penekanan benar-benar di situ lembah yang tandus. Jangankan tanaman yang sudah mati, yang sudah kering aja nggak ada, saking tandusnya Mekah Pak dulu. Tapi kelebihannya di situ ada pondasi Ka'bah. Yang ketiga, di zaman Nabi Nuh Ka'bah tenggelam. Jadi pertanyaannya Pak, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim atau Nabi Adam? Pertama kali Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Nabi Adam. Jadi pertama kali dibangun itu oleh Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu meneruskan pembangunan. Ya, makanya dalam surah Al-Imran, wa id yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Berarti kalau ditinggikan pondasinya sudah ada belum bangunannya tadinya? Sudah ada. Jadi Nabi Ibrahim tinggal meneruskan. Maka kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan membawa istrinya Hajar dan anaknya yang masih kecil, masih menyusui, ditaruh di Mekah yang gak ada kehidupan, gak ada makanan, gak ada tumbuhan, gak ada manusia, gak ada kehidupan sama sekali. Maka kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya. Kemudian Hajar berteriak, wahai suami, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Sampai 3 kali terus bertanya, gak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Maka terakhir Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah yang memerintahkanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi Ibrahim, benar. Maka Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkan kami di sini. Perhatikan Pak, seorang mukmin, seorang mukminah ketika telah datang perintah Allah, enggak ada alasan.
Meskipun menurut kita nggak masuk akal, nggak masuk logika, pokoknya sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Sama seperti Hajar. Ya. Maka setelah itu Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail. Kemudian beliau kembali menghadap ke Hajar dan Ismail dan menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Kemudian beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman sama sekali, gersang, dan di dekat rumahmu yaitu Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas. Ya Rabb, yang demikian itu agar mereka mengerjakan sholat, mendirikan sholat, dan jadikanlah hati manusia itu condong kepadanya. Ya, Masya Allah, jutaan manusia, miliaran manusia. Ya, salah satu berkat dari doa Nabi Ibrahim, yang udah pernah, yang belum pernah ke sana, semuanya hati condong ke sana. Betul tidak? Ya. Maka setelah itu rahimani rahimakumullah, ditinggal Hajar dengan Ismail di lembah yang tidak berpenghuni. Maka setelah itu Hajar kehabisan makanan dan kehabisan air minum. Dalam kirbat, kirbat itu wadah air terbuat dari kulit, habis minumnya. Kemudian Hajar melihat sesuatu di sebuah bukit, mengira di situ ada air, mengira di situ ada kehidupan, ada manusia. Fata morgana, seolah-olah ada. Beliau lari ke bukit tersebut, ternyata nggak ada apa-apa. Ini bukit Sofa. Kemudian dari bukit Sofa beliau melihat bukit yang satunya lagi, seolah-olah di situ ada air, ada manusia, ada penduduk. Beliau lari menuju ke bukit Sofa. Ternyata nggak ada apa-apa. Lari lagi ke bukit Sofa, lari lagi ke bukit Marwah, sampai 7 kali dan terakhir berhenti di bukit Sofa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falidzalika sa'an nasu bainahum." Ya, dari sinilah kemudian orang-orang melaksanakan sa'i, yaitu dari bukit Sofa dan Marwah. Allah berfirman, "Inna Sofa wal Marwah min sya'airillah." Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Is'au innallaha kataba 'alaikumus sa'i. Ya. Dan lakukanlah sa'i karena sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukannya. Maka ini adalah sejarah adanya sa'i. Maka pada saat di bukit mana tadi terakhir Hajar, bukit apa? Bukit Sofa. Beliau melihat keanehan di bawah kaki Nabi Ismail. Ada beberapa pendapat, Pak. Sejarah munculnya Zam-Zam, ada yang mengatakan karena hentakan kaki kecil dari Nabi Ismail kemudian muncullah air. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ketika itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau menancapkan ujung dari sayapnya di bawah kaki Nabi Ismail. Pendapat yang kedua inilah yang dikuatkan oleh para ulama. Ya. Maka kemudian Hajar melihat keanehan di bawah kaki Nabi Ismail, kemudian turun, ternyata muncul air. Maka kemudian Hajar mengambil air tersebut, ditaruh di tangannya sambil mengatakan zami, zami, zami. Artinya adalah berkumpullah, karena nggak ada air, sangat berharga. Maka kemudian dari situlah kemudian air yang keluar itu disebut dengan air Zam-Zam. Ini sejarah daripada Zam-Zam. Maka setelah itu, Pak, ketika Nabi Ismail sudah mulai usia sa'ya. Usia sa'ya itu anak kecil yang sudah memberikan manfaat, bisa bantu ini, bisa bantu itu. Allah uji lagi Nabi Ibrahim dengan apa? Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dalam surat ada yang tahu surat apa?
Surat As-Saffat ayat 99 yang tadi kami baca. Falamma balagha ma'ahu sa'yan qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka pada saat Nabi Ismail itu dalam kondisi usia sa'ya, usia anak kecil tapi sudah bisa memberikan manfaat. Kemudian Nabi Ibrahim datang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Inni adbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ajak diskusi, Pak. Mau disembelih, Pak? Ini kira-kira kalau anak zaman sekarang digituin gimana? Malam diskusi, pagi beres-beres kabur. Nah, ini bapakku udah agak-agak nih kata dia. Fanzur madza tara. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, bayangkan. Luar biasa sayang sama anaknya, lama gak ketemu, ketika bayi ditinggal, ketika anak-anak suruh datang, bukan jenguk, suruh nyembelih. Ini kalau nabi palsu zaman sekarang udah riset jadi nabi. Ya. Maka kata Nabi Ismail, ya bunayya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika memang itu perintah dari Allah, maka lakukanlah, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai anak yang bersabar. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.